terus siapkan hati yang terbaik. Biar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, di setiap musim hidup kita, Tuhan terus bersama kita. Amin. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Tak pernah terlelah, tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku yang sudah memberi, mari sama-sama bangkit berdiri sekali lagi nyatakan. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang, oh bersamamu, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Dengan sayapmu, dengan sayapmu ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku Engkau dahsyat, Engkau hebat, ajaib, Engkau anugerah-Mu besar atas setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap pimpinan tuntunan Roh Kudus, setiap tetes darah Kristus yang tercurah bilur-bilurnya bagi kami, yang memberi kami kemenangan. Kami menjadi dahsyat, kami menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Dan inilah kemenangan kami, yaitu iman kami. Iman yang mengalahkan dunia. Dan saat ini pun kami mau duduk diam, mau dengar firman-Mu. Karena kami tahu ketika kami mendengarkan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kami mau lebih lagi menang setiap hari, di minggu depan, di hari besok, di masa depan kami mau menang.
hari ini? Apa respon kami hari ini? Membentuk masa depan kami. Kami melupakan apa yang di belakang kami, Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa kembali lagi mengulangnya. Tidak ada gunanya segala penyesalan, Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang selalu suka akan masa depan, bukan masa lalu, Tuhan. Engkau suka ketika kami meresponi masa depan kami dengan baik, dengan firman-Mu. Apa yang menjadi respon kami hari ini, ketika kami duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan dari firman-Mu timbul iman. Dari pendengaran kami timbul iman, dan akan membuat respon kami dan cara berpikir kami berubah. Itu akan mengubah masa depan kami. Apa yang ada di masa lalu tidak akan terulang lagi. Segala hal yang buruk di masa lalu tidak akan terulang lagi. Tetapi kami membentuk masa depan yang gilang, gemilang bersama dengan Tuhan. Penuh pengharapan, masa depan. Bukan masa depan kecelakaan, tapi damai sejahtera bagi kami, bagi anak cucu kami. Terima kasih Tuhan. Biar dalam pemberitaan firman-Mu Engkau berkuasa. Engkau berbicara ya Roh Kudus, Engkau menuntun, Engkau menyingkapkan segala selubung yang selama ini menutupi dan menyelubungi dan menghalangi kami dan mungkin menjadi rahasia bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang indah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan mau dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat ajaib. Yes, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Imam Pemuji Penyembah. Kalau boleh pemain keyboard tetap bersama dengan saya di tempat ini. Shalom semuanya. Pasti sehat, amin. Karena bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita, amin. Percaya saudara, hari ini kita mau lebih lagi bercermin siapa di dalam kita, amin. Ibu tiap hari bicara tentang cermin, ya karena firman Tuhan adalah cermin bagi kita, amin. Saudara, enak ya beribadah di tempat ini ya, saudara. Sudah kondisinya sekarang nyaman ya, baik, lebih baik lah ya saudara ya. Dari yang kemarin, lebih luas ya, dan lebih dingin, amin saudara. Puji Tuhan, ini semua karena perbuatan Tuhan, amin. Karena visi Tuhan atas gereja ini harus dikerjakan, amin saudara. Kalau Tuhan bilang ini saatnya revival, kita revival saudara. Kita respon kita menentukan masa depan kita. Amin. Kita mau masa depan yang baik, yang lebih baik dari yang kemarin. Amin saudara. Saudara, kita beri dulu tepuk tangan bagi para pengerja ya. Tepuk tangan yang sudah berjerih lelah untuk pembangunan gereja ini. Dan kita beri tepuk tangan bagi jemaat Tuhan. Yuk, haleluya. Yang sudah ikut serta dalam pembangunan gereja ini, dalam doa dan dalam segala hal ya, pendanaan dan segalanya. Kita dengarkan juga sound yang indah ya, yang enak kedengarannya ya. Nanti akan lebih enak lagi selanjutnya saudara, amin. Saudara mungkin, saudara ada yang bosen bu, ibu ngomong revival terus. Saudara, saya ada di dalam sebuah pemuridan college ya, yang kita di sana menyelidiki Alkitab, dan Alkitab bicara bahwa membentuk sebuah organisasi gereja yang pertama kita harus punya visi. Jadi jangan bosan-bosan saudara dengar kata revival. Ya, visi. Ini visi yang Tuhan berikan kepada gembala kita di tempat ini, revival. Apa itu revival? Kebangkitan, renewal, arise, awakening. Dari tidur bangun saudara ya. Jangan baring terus santai-santai. Itu yang mau kita pelajari hari ini. Nggak ada yang tidur, nggak ada yang santai, nggak ada yang di zona nyaman. Amin. Karena apa respon kita hari ini ketika kita meresponi visinya Tuhan menentukan masa depan kita. Masa depan gereja kali ibu, bukan. Masa depan setiap pribadi kita. Itu sebabnya kemarin saya di Bible Study ngajarkan tentang keuangan saudara. Wah, keuangan sensitif ya saudara. Tapi Tuhan bilang
telanjangi keuangan, bahas keuangan sampai detail. Wah, menarik saudara. Yang tadinya rencana cuma 2 jam jadi 2,5 jam. Kalau nggak di stop bisa 3 jam saudara. Banyak pertanyaan, respon, ya, tangisan, ya, dan terharu. Kenapa sekarang saya baru tahu tentang keuangan? Alkitab bicara keuangan begitu jelas, begitu holistik, begitu clear. Dia nggak mau kita sampai dibohongi sama dunia tentang keuangan saudara. Tapi jangan khawatir, hari ini saya nggak bicara tentang keuangan. Aduh Bu, lumayan lah. Aman, saya nggak ditelanjangi keuangan saya gitu ya. Saudara, tapi nanti ada saatnya. Ketika Tuhan suruh saya bahas keuangan di tempat ini, saya akan bahas saudara ya. Jadi sabar aja hari ini. Karena Tuhan yang punya gereja ini, kalau Tuhan suruh saya ngajar tentang hal ini, saya ajar yang ini dulu ya saudara. Jadi revival itu saudara, itu bukan seperti gelombangnya Tuhan itu berbeda-beda setiap musim ya saudara ya. Jadi mungkin bagi yang usianya sepantaran saya atau 40 ke atas boleh angkat tangan. Oh enggak terlalu banyak, oh lumayan ya 40 ke atas. Jadi pada zamannya kami ketika revival terjadi sekitar tahun 90-an ya. 90-an, 80-an, revival itu terjadi, mungkin Pak Roy udah jelaskan awal bulan. Itu ada yang rebah, ada yang dilawat Tuhan, menjerit pelepasan, ada yang bergetar, ada yang tadinya lumpuh, sembuh, jalan dan sebagainya. Revival bagi Tuhan itu bukan diformulakan dan tidak dirumuskan harus seperti itu saudara. Kali ini revivalnya Tuhan dimulai dari pengajaran cara berpikir kita supaya diubahkan, dibangkitkan cara berpikir kita. Paradigma kita diubahkan, terjadi pertobatan dulu di dalam. Kalau dulu ya, waktu saya masih zaman mahasiswa, saya pelayanan saudara dari sejak mahasiswa. Saya ketemu Pak Roy juga di pelayanan ya, kami sama-sama melayani. Itu saudara, orang datang enggak bermaksud mau ibadah saudara. Ya seperti Azusa Street, saudara mungkin tahu ceritanya. Orang cuman lewat aja, bypass gitu kan. Ngelewatin jalan Azusa. Dan ada anak-anak muda yang cuman ikut-ikutan karena temennya ikut KKR. Ya udahlah daripada nilai agama di kampus nanti di kuliahan jelek. Ya udah ikutlah katanya retret. Saudara yang tadinya nutup hati sama sekali don't believe God. Jadi dia nggak sama sekali nggak percaya Tuhan itu ada. Ketika terjadi lawatan itu rebah, itu berguling-guling, itu bermanifestasi, itu tiba-tiba paham bahwa Tuhan itu ada gitu. Bisa gitu saudara. Tapi saya mengamati juga yang tidak ngalamin follow up, ya follow up tahu ya saudara, tidak ngalamin pemuridan, nggak diajar, nggak berakar di gereja lokal, itu malah tambah parah saudara kejadiannya. Malah ada yang pindah ke kepercayaan lain, ada yang aneh-aneh saudara, ya. Karena itu Yesus bilang, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Bukan Yesus bilang pergilah jadikan semua bangsa orang Kristen, bukan saudara. Bukan Yesus bilang pergilah jadikan semua bangsa ngalamin manifestasi, enggak. Yesus bilang jadikan murid, ajar mereka. Itu sebabnya saya sampaikan ke Pak Roy, gereja ini harus ngajar. Revival itu sekarang dimulai dari pengajaran saudara. Dari cara berpikir, belief system kita harus diubah. Di sana belief system itu bisa diubah saudara. Cara berpikir, cara kita merespon, cara kita bersikap itu semua dipengaruhi oleh cara berpikir kita. Itu dimulai dari pengajaran. Makanya harus diperkuat pengajaran di dalam gereja Tuhan. Amin. Nah sekarang revival yang Tuhan mau itu dimulai dari setiap bidang kehidupan kita itu harus dikupas.
Jangan sampai ada yang tertipu sama iblis. Itu sebabnya saya ngajar tentang keuangan itu sampai udah nanti minggu keempat. Itu ditelanjangin semua, kenapa? Karena iblis itu ya paling takut kalau kita sampai tahu tentang keuangan yang sebenarnya menurut firman Tuhan. Dia tipu semua anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan saling pecah belah. Hanya gara-gara bicara tentang keuangan, ini kemakmuran, teori kemakmuran, bla 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 ya. Saat ini saudara, yang Tuhan mau kita lihat saudara ya. Tolong ditampilkan slide saya. Bisa ditampilkan slide saya. Saya ambil judulnya ini. Diawali dengan kemauan kita, maukah kita berubah? Karena revival gak akan terjadi kalau kita sudah memutuskan dan memilih, saya gak mau berubah, saya ngerasa saya udah benar, saya ngerasa nyaman begini. Gak akan saudara, percuma saya ngajar, Pak Roy ngajar, semua pembicara ngajar di tempat ini, sampaikan firman, kalau kita belum tahu jawabannya ini apa. Maukah engkau berubah? Saya ambil dari ayat Yohanes 5 ayat 6 ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Bayangin saudara, jelas-jelas, boleh dibuka slide selanjutnya. Kalau kita review lagi ya, mungkin saudara udah pernah baca tentang ini. Masa sih orang lumpuh loh, 38 tahun berbaring di kolam Bethesda. Ngapain 38 tahun berbaring di situ? Kita baca saudara ya, biar saudara jangan berpikir bahwa kayaknya dulu saya baca nggak gitu, enggak ya, kita baca. Yohanes 5 ayat 2 sampai 8. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun penyakitnya. Ayat 5, di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Slide selanjutnya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, kadang kalau baca ini keterlaluan deh Yesus. Ngapain 38 tahun terus ditanya, maukah engkau sembuh? Mungkin kalau kasarnya ya, anak-anak muda bertanya stupid question gitu ya. Pertanyaan bodoh. Orang buta saudara, orang lumpuh saudara, dia mau sembuh. Tapi waktu Yesus nanya, maukah engkau sembuh? Dia jawab apa? Dia bukan jawab mau atau tidak mau, bukan saudara. Dia jawab, enggak ada orang yang angkat aku ke sana, saudara. Mungkin waktu saya masih sekolah minggu baca ini, aduh sedih banget ya. Saya terbawa dengan kisah ini saudara, pertama kali saya baca. Seandainya saya di situ saya bantu deh orang buta, orang lumpuh itu. Kalau kolamnya saya jagain dia, kalau kolamnya bergelombang saya akan tarik dia langsung. Saya gitu saudara waktu pertama kali baca ini. Tapi semakin saya ngerti, semakin Roh Kudus bukakan, saya mulai paham bahwa sebenarnya orang lumpuh ini beralasan, saudara. Dia excuse karena dia sebenarnya nggak pengen berubah dari keadaannya yang lumpuh. Waktu ditanya, maukah engkau sembuh?
Dia bilang gak ada yang angkat aku. Sama seperti Adam. Adam, kenapa kau makan buah itu? Perempuan ini. Kita sering begitu saudara. Excuse untuk segala sesuatu. Kesalahan kita gak ada orang mau disalahkan saudara. Ya, bahkan ketika ditanya, kamu mau berubah gak? Gimana mau berubah? Si itu sih. Sebelum suami saya berubah, saya gak akan berubah bu. Sebelum istri saya berubah, saya gak akan berubah. Saya gak mau berubah kalau anak-anak belum berubah. Saudara percayalah, keadaanmu dan orang lain tidak akan berubah kalau engkau gak lebih dulu berubah. Jadi si lumpuh ini kasih alasan ya, excuse gitu, alasan. Karena sebenarnya dia gak mau berubah saudara. Dia suka dengan keadaannya yang lumpuh, duduk di pinggir kolam, ada yang lewat terus ngeliat, duh kasihan, kasih duit. Aduh kasihan, kasih baju. Aduh kasihan, kasih makan. Enak kan saudara duduk aja di pinggir kolam. Makan, punya duit, punya baju, ganti baju, ada selimut. Aduh kasihan masih lumpuh ya, belum ada yang mengangkat kamu ke dalam kolam. Waktu kolam itu bergelombang, ya udah ayo pulang, diangkat saudara. Ada yang angkat, ada yang bawa pulang. Enak kan gak perlu jalan, diangkatin. Makanya Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Karena Yesus tahu sebenarnya orang ini nyaman dengan keadaannya. Dan hari ini Tuhan tanya sama kita semua, maukah engkau berubah? Maukah engkau mengalami revival? Itu keputusan setiap kita saudara. Bukan keputusannya Pak Roy. Ketika saudara gak ngalamin revival, jangan terus Pak Roy sih dikasih sama Tuhan visi revival, kurang ngebagiinnya. Sebenarnya saudara karena gak mau ngalamin revival karena saudara nyaman dengan keadaan saudara sekarang. Dan saudara gak mau ada perubahan dalam hidupmu. Jujur saudara, saya pun malas saudara ngalamin perubahan. Karena manusia adalah makhluk yang suka akan kenyamanan. Dan tidak suka akan perubahan. Karena perubahan gak nyaman saudara. Apalagi perubahan menuju kebaikan. Kemudian ketika orang itu menjawab, gak ada yang angkat aku bla bla bla, alasan segala macam saudara. Yesus cuma jawab ini, bangkit. Revival terjadi. Kamu yang pilih. Dan dia kemudian selanjutnya dia angkat tilamnya, dia bangkit. Ternyata dia memutuskan, aku mau sembuh. Walaupun gak nyaman kan saudara, bayangin 38 tahun posisi sama terus berbaring. 38 tahun dia harus berubah dan angkat tilam, bangkit. Ini saat ini gereja ini dalam posisi seperti ini saudara. Tuhan tanya, maukah engkau berubah? Maukah engkau berubah menuju kebaikan? Maukah engkau mengalami perubahan? Maukah engkau mengalami revival? Seturut dengan firman Tuhan, revival menuju kebaikan kepada janji-janjinya Tuhan. Saudara jawab kepada pribadi lepas pribadi. Next slide. Banyak orang mikir, aku udah doa kok bu, pasti keadaanku berubah. Karena mereka berpikir ketika mereka berdoa, mereka berusaha mengubah Tuhan seturut dengan rencananya. Saudara baca dong ya, Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di langit ada waktunya, di bawah langit ada waktunya. Yang berubah siapa? Siapa yang ada di bawah langit? Kita. Maliaki 3 ayat 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Siapa yang harusnya berubah menurut ayat-ayat ini? Kita.
Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Siapa yang berubah, saudara? Kita. Bukan Tuhan yang berubah. Mungkin engkau berdoa, bukan saya mengecilkan arti pendoa, saudara. Tetapi orang-orang yang berdoa, jaga menara, para pendoa berulang kali saya juga ajarkan. Dulu saya juga pendoa, saudara. Dan saya punya cara berpikir yang keliru, saudara. Bukan salah dan Tuhan tidak akan hukum. Tapi kita harus berubah, saudara, seturut dengar pengenalan akan Tuhan. Ketika saya ngerti tentang arti doa, bahwa doa bukan artinya mengubahkan Tuhan. Tuhan gini aja deh. Tuhan berkati dia, anakku. Tuhan berkati dia karena dia pengennya jadi ini. Tuhan berkati dia di sana. Aku percaya Tuhan. Enggak gitu, saudara. Doa itu adalah saudara mengerti kehendak Tuhan, saudara ngerti rencana Tuhan, dan saudara yang berubah seturut dengan rencananya Tuhan. Bukan Tuhan yang berubah, saudara. Karena rencanamu dengan rencana Tuhan jauh seperti langit dengan bumi, beda. Ya, rencana Tuhan selalu lebih baik. Jadi kita berdoa supaya kita tahu rencana Tuhan apa. Dan kita siapkan hati kita untuk kita meresponi seturut dengan rencana Tuhan. Itu artinya doa. Ya, itu sebabnya ada banyak seringkali ibu-ibu khususnya ya, saudara ya. Saya bukan mencela ibu-ibu, aduh saya sangat menghargai ibu-ibu di tempat ini ya. Pendoa-pendoa di tempat ini luar biasa, saudara. Kemarin mereka ngalamin semacam lawatan Allah ya. Tapi banyak kejadian ya, teman-teman saya juga, orang-orang yang saya kenal, berdoa di menara doa setia. Tuhan, lawatan Tuhan terjadi, ini semua didoakan. Tapi keluarga, kesehariannya, sikapnya nggak berubah, karakternya nggak berubah, cara berpikirnya nggak berubah, emosinya nggak berubah. Akhirnya datang sama saya, kenapa ya Bu? Saya ini pendoa loh Bu. Tapi keluarga saya hancur-hancuran. Kok Tuhan biarkan? Udah keliru semua, saudara. Ya, cara berpikir yang keliru. Ya, saudara. Saudara, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi tentang maukah engkau berubah? Saya teringat akan salah seorang hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan ini dia luar biasa ya, seorang hamba Tuhan dari Amerika, dari Colorado. Dia itu pernah menghidupkan, membangkitkan sekitar 10 orang lebih ya. Dia doakan dan bangkit dari mati, saudara ya. Dan salah satu yang dia bangkitkan itu anaknya sendiri. Anaknya sekitar usia 20-an waktu itu tiba-tiba mati, saudara, meninggal. Dinyatakan meninggal oleh rumah sakit dan kemudian dimasukkan ke lemari es ya. Kalau di Amerika sebelum 1 jam meninggal udah dibersihkan semua, kakinya ujung jempolnya dikasih tag ya, dikasih tanda gitu, iketan, dan kemudian dimasukkan ke lemari es. Si hamba Tuhan ini berbeda kota dengan anak ini. Sehingga dia harus ketika dikabarin anakmu meninggal. Waduh, dia langsung lari, saudara. Langsung ngebut pakai mobil. Jarak antara tempat tinggal si hamba Tuhan ini dengan anaknya itu 5 jam perjalanan pakai mobil. Jadi selama 5 jam itu dia perkatakan firman, dia percaya, dia sampaikan rancangan Tuhan atas anaknya. Sampai di rumah sakit, dia berdoa, tumpang tangan atas anaknya. Dia perkatakan janji Tuhan. Anak ini bangkit, saudara. Ya, hidup lagi. Dan sampai hari ini si hamba Tuhan itu punya cucu-cucu dari anak yang pernah meninggal 5 jam itu. Ya, bangkit lagi, rumah sakit kaget.
Tapi secara medis nggak boleh disebarluaskan beritanya karena akan banyak pertentangan dari berbagai bidang ya. Karena ini kok aneh, kok ada orang mati 5 jam hidup, 5 jam saudara ya, bukan 5 menit, 5 jam. Nah kemudian hamba Tuhan ini sering melakukan altar call ya untuk kesembuhan. Ketika dia suatu hari sedang lakukan altar call, ada banyak orang maju. Dan kemudian ada seorang yang pakai kursi roda maju saudara. Dan langsung hamba Tuhan ini pikir pasti si lumpuh ini yang pakai kursi roda ini mau sembuh. Jadi dia doakan. Dia doakan di dalam nama Tuhan Yesus oleh bilur-bilur Yesus engkau sembuh. Disuruh bangkit gak bisa. Sampai 3 kali, sampai berkali-kali dia heran. Terus dia bilang, kenapa kamu gak sembuh? Kamu percaya gak sama Tuhan? Iya saya percaya. Tapi saya berdoa dan saya dengan iman perkatakan, seperti saya berdoa untuk anak saya dan untuk orang-orang yang saya doakan bangkit. Kenapa kamu gak bangkit? Kenapa kamu gak sembuh? Terus si orang lumpuh ini bilang apa saudara? Karena saya gak mau sembuh. Kaget dia, hah? Ada orang gak mau sembuh ya? Kaget dong saudara. Terus dia tanya, kenapa kamu gak mau sembuh? Karena saya nyaman. Karena pemerintah bayar saya setiap bulan dengan biaya yang cukup tinggi dibandingkan orang-orang biasa. Karena kelumpuhan saya. Saya diberi makan, saya diberi rumah, saya nyaman. Dengan kelumpuhan ini ngapain saya sembuh? Kalau saya sembuh saya harus bekerja. Jadi saudara ya, ada banyak di antara orang-orang Kristen juga ngalamin seperti ini. Ketika disampaikan di gereja revival. Karena revival itu ada hubungannya dengan perubahan, gak nyaman. Saudara, kita ditebus Tuhan Yesus bukan untuk punya hidup yang nyaman. Kita ditebus sama Tuhan Yesus supaya hidup yang berkemenangan. Artinya bukan kita ada di zona nyaman. Gimana kita mau menang kalau kita di zona nyaman terus saudara. Harus keluar dari zona nyaman dan nyatakan kemenangan dengan iman. Itu orang Kristen. Orang Kristen bukan di janji-janji Tuhan untuk masa depan. Bukan dimaksudkan supaya saudara nyaman. Tuhan bilang engkau akan aku berkati supaya menjadi berkat. Jadi orang Kristen enak. Barusan pagi tadi saya buka. Ada podcast salah seorang artis namanya Daniel Mananta. Dia interview salah seorang kaya, crazy rich, ya. Saya nggak tahu namanya, lupa. Barusan tadi nonton, udah lupa ya saudara ya. Terus dia tanya, are you a godly man? Kamu percaya Tuhan nggak? Terus dia bilang, yes, saya percaya Tuhan. Hah? Secara dia seorang yang dari western sana kan biasanya nggak percaya Tuhan ya. Wah, saya kaget kamu percaya Tuhan. Kenapa kamu kaget? Dia bilang, karena masa seperti kamu percaya Tuhan. Kamu tahu saya kaya kenapa? Karena saya percaya Tuhan. Yang bikin saya kaya itu Tuhan. Saudara, ada benarnya. Tapi ada satu hal yang bisa dipakai sama si jahat menjadi penyimpangan saudara. Karena Tuhan berkati kita bukan supaya kita terus jadi pamer-pamer kekayaan, terus flexing, kita lagi kemana, kita punya duit mana, kita pesiar. Itu yang dia lakukan saudara. Ya, crazy rich ini. Belanja-belanja, tunjukkan kekayaan. Bukan itu tujuan Tuhan memberkati dan membuat kita makmur. Dan membuat kita sejahtera, bukan itu. Tuhan memang memberkati Abraham sehingga dia menjadi kaya, bahkan amat sangat kaya. Tapi bukan supaya dipamerin sama orang lain. Tapi supaya menjadi berkat. Itu tujuan Tuhan. Ya, jadi
ketika kita ada dalam zona nyaman dan kita nggak mau keluar, artinya judul dari jawaban dari pertanyaan hari ini, maukah engkau berubah? Berarti saudara sedang katakan saya nggak mau berubah. Kalau saudara masih ada di dalam zona nyamanmu. Next slide saudara. Jangan pernah berpikir bahwa harusnya Tuhan yang berubah. No, Tuhan tetap sama. Ada hal yang Tuhan gak bisa lakukan. Apa itu? Tuhan tidak bisa berubah saudara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus Kristus juga tidak bisa berubah. Kenapa? Karena Dia tetap mencintai kita. Kasih-Nya tetap atas kita semua. Itu gak bisa berubah. Itu sebabnya Dia mati bagi kita semua. Slide selanjutnya, mengapa kita harus berubah? 2 Korintus 3 ayat 18. Karena kita ini semuanya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ada yang bilang gini, iya Bu, tapi nanti aja deh saya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saya berubah dulu baru saya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saya berubah dulu baru saya ke gereja. Malu Bu kalau udah ke gereja, terus habis itu nanti pulang gereja orang lihat, loh lu kok masih begini? Kan saya malu Bu, mendingan ntar aja kalau saya udah gak ngerokok baru saya ke gereja. Keliru saudara. Ketika engkau datang ke gereja beribadah, dengar firman, dari pendengaran akan firman timbul iman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Justru di situ engkau akan berubah. Bukan terus engkau harus berubah dulu baru ke gereja. Gereja bukan kumpulan orang-orang sempurna, tapi orang-orang yang harus diubahkan dan mau berubah. Amin saudara. Supaya kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ini mungkin nanti akan saya jelaskan karena waktunya juga ya saudara ya. Saya lanjut ke page nomor 9 ya, slide nomor 9. Ya saudara ya. Jadi banyak orang berusaha untuk menjadi baik. Berusaha keluar dari keterikatannya. Berusaha enggak ngerokok lagi. Berusaha keras untuk enggak nonton video porno lagi, enggak terikat pada pornografi. Saya berusaha Bu untuk meninggalkan perjinahan. Saya berusaha untuk enggak main game dan habiskan waktu di game. Saya berusaha untuk belajar, saya berusaha untuk rajin, saya berusaha bekerja keras. Saya berusaha, semakin saudara berusaha, percayalah. Saudara, semakin saudara jatuh. Pernah gak ngalamin gitu? Saudara jangan berpikir bahwa saya, Ibu Imelda mungkin udah sempurna ya, makanya berani ngomong gini ya di depan. Saudara, saya masih juga dalam proses, ada hal-hal di dalam hidup saya yang harus saya ubahkan. Dulu saya itu pengen tertib saudara untuk saat teduh, tapi susahnya bangun pagi saudara. Ya, susah banget bangun pagi. Semakin saya berusaha bangun pagi, semakin saya telat bangun. Semakin saya nggak pernah bisa baca Alkitab dengan rajin. Semakin saya menjauhkan diri dari ibadah pribadi saya. Pernah nggak ngalamin gitu saudara? Ya, firman Tuhan kali ini bilang, perubahan menuju ke arah kebaikan, jangan dengan kekuatanmu. Change doesn't come by trying but by trusting. Perubahan bukan karena usahamu, try hard, try, everyday try. Semakin engkau berusaha keluar dari dosa, itu semakin engkau jatuh. Tetapi perubahan terjadi karena percaya saudara. Gimana sih Bu? Gimana caranya perubahan terjadi karena percaya? Hanya percaya doang. Saudara, kalau perubahan yang baik,
kita butuh kekuatan Tuhan. Kalau perubahan yang gak baik, gak perlu saudara ya. Saudara, ketika engkau percaya bahwa roh Allah di dalammu. Mazmur 82 katakan apa saudara? Bahwa kita adalah Allah-Allah kecil di dunia ini. Ketika kita lahir baru, sepertiga dari kita itu Allah sendiri. Ya, Allah di dalammu. Jadi ketika kenapa ibu bisa lewatin step by step ya saudara ya perubahan. Karena saya gini, ketika saya sulit bangun pagi, saya bilang no. Saya punya roh Allah yang disiplin. Karena itu saya bangun pagi. Saya disiplin karena siapa saya sebenarnya adalah roh Allah di dalam saya. Identitas saya, penguasaan diri saya ditentukan oleh Allah yang di dalam saya. Itu makanya kita harus bercermin dengan firman. Sering-sering baca firman, sering-sering kalau saudara mungkin baca firman sulit seperti saya juga dulu. Sulit ngerti ini firman bicara apa. Saudara ikut Bible study saudara. Ya, saudara sering dengerin khotbah. Tapi khotbah yang benar, banyak khotbah gak benar ya saudara. Sehingga Roh Kudus menyingkapkan. Dan ketika saudara ngerti siapa yang ada di dalam saudara, saudara gak bisa dibohongin lagi. Iblis selalu bilang, mana mungkin kamu bisa bangun pagi, mana mungkin kamu bisa gak marah-marah, mana mungkin kamu bisa gak tersinggung sih. Pedes loh perkataannya. Suamimu sedang nyinggung perasaanmu loh. Itu sering kedengeran di telinga saya ya. Ya Bapak Ibu ya. Saudara mau bercermin dengan apa? Cermin firman atau cermin perkataan orang? Ini yang sering terjadi di kalangan anak muda saudara. Itu sebabnya beberapa saat lalu kita dengar berita anak muda. Orang tuanya pendeta saudara. Dan dia ngalamin bully. Akhirnya dia terjun bebas, bunuh diri saudara. Karena dia dibully. Kenapa? Anak pendeta. Di Amerika anak pendeta itu punya sebutan PK. Pastor Kids. Kalau udah dibilang PK, itu PK dia, oh gitu. Langsung dicap itu apa? Munafik. Jadi akhirnya mereka dibully karena mereka anak pendeta. Dan mungkin itu yang terjadi pada anak ini. Mungkin anak ini dihujat, dikata-katain. Dan mungkin perkataan orang lain menjadi cermin bagi dia. Inilah diriku yang sebenarnya. Aku seorang yang munafik. Keluargaku munafik. Bapakku pendeta. Dan akhirnya dia seperti diintimidasi dan akhirnya bunuh diri saudara. Saya gak tahu apa yang terjadi, gak ada yang tahu terjadi apa. Tetapi ini yang sering terjadi di kalangan anak-anak muda sekarang, Gen Z ya. Mereka sering ngeliat dari postur seseorang, dasar lu dekil, bopung lu, bocah kampung, jelek lu, hitam, bosen gua nyet-nyet gitu. Jing-jing, gua anjing. Dia bercermin kepada perkataan temannya. Ya saya kan ini bu, dulu kan sering dikatain sama orang tua saya, dasar kamu bodoh mau jadi apa. Dia bercermin dari perkataan orang tuanya, inilah aku seorang yang bodoh, aku seorang yang miskin. Saudara kita harus bercermin pada firman Tuhan. Ini yang mampu mengubahkan kita. Banyak orang ikut rehabilitasi saudara. Rehab ini, rehab itu, ya banyak treatment secara psikologis. Tetapi saya nggak bilang itu jelek, itu salah, enggak saudara. Tetapi ketika engkau diubahkan oleh teori-teori dunia ini, ketika engkau terjun lagi di masyarakat dan engkau nggak bisa menghentikan perkataan orang lain, dan ketika engkau sedang berhadapan dengan masalah dan perkataan orang lain menjadi cermin atasmu, itu membuat engkau tambah terpuruk saudara. Yang bisa mengubahkan kita dan membuat kita bangkit. Trusting,
not trying. Bukan trying dengan kekuatan kita. Bukan melakukan usaha dengan kekuatan kita. Aku bisa nggak nonton pornografi lagi bisa. Makin kau bisa bilang kau bisa, kau makin nggak bisa, saudara. Tetapi ketika engkau bercermin kepada firman Allah, no, roh di dalamku adalah roh Allah. Dan buah-buah roh salah satunya adalah penguasaan diri. Karena itu aku bisa berkuasa atas nafsuku. Aku bisa berkuasa atas emosiku. Aku enggak jadi orang temperamental. Aku enggak akan pukuli istri. KDRT enggak. Karena aku punya roh Allah di dalam aku. Aku tahu siapa roh Allah di dalam aku. Karena Alkitab firman Tuhan jadi cermin atasku. Siapa aku sebenarnya? Aku yang sebenarnya adalah manusia roh. Dan cerminku firman Tuhan. Firman Tuhan bilang ada penguasaan diri di dalam roh Allah. Aku bisa disiplin. Aku bisa bangun pagi. Aku bisa rajin. Aku bisa tinggalkan sekalipun teman-temanku. Aku bisa karena aku percaya. Aku percaya akan firman Tuhan. Aku percaya bahwa Roh Kudus di dalam aku berkuasa bukan dengan kekuatanku. Aku percaya, not by trusting, but not by trying, but by trusting. Bukan dengan usaha, tapi dengan percaya, saudara. Next slide. Yohanes 5 ayat 15 ayat 5. Akulah pokok anggur. Tinggal 1 menit ya, saya tutup dengan ini. Kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa mengusahakan apa-apa karena Tuhan tahu sampai di mana kekuatan kita. Kalau kita di luar roh Allah, kita di luar iman, kita mati konyol saudara di dunia ini. 1 Yohanes 4 katakan inilah kemenangan kita, iman kita saudara. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perkara ini perkara apa saudara maksudnya? Perkara perubahan. Segala perubahan dapat kutanggung, dapat ku lakukan, dapat ku segala perubahan dapat ku alami di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam roh Allah yang memberi kekuatan kepadaku. Amin saudara. Perubahan terakhir saya mau sampaikan tadi, perubahan. Harus keluar dari zona nyaman saudara. Dan itu keputusanmu. Yesus tanya hari ini, maukah engkau berubah? Maukah engkau revival dalam hidupmu? Kalau engkau melakukan hal yang sama dengan tahun-tahun lalu, tapi engkau berharap ada revival, ada perubahan yang baik di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, tapi engkau melakukan yang sama. Itu keliru, saudara. Perubahan ke arah yang baik hari ini akan mengubah masa depanmu. Mari imam pemuji penyembah. Waktu saya sudah habis, next time kita akan lebih lagi ya bahas tentang perubahan. Tapi hari ini yang penting adalah poin saya bukan harus tuntas materinya. Tapi poin saya rindu Roh Kudus. Bukakan, singkapkan hal yang mungkin selama ini membuatmu bingung. Gimana aku berubah? Gimana aku bisa lepaskan rokok? Gimana aku bisa lepaskan keterikatanku dengan berbagai kebiasaan yang menyenangkan, yang fun. Gimana aku bisa meninggalkan selingkuhanku? Gimana aku bisa keluar dari seks bebas? Gimana? Aku udah berusaha sia-sia, percuma. Ternyata gak ada hasil. Ya udah, aku gak usah ke gereja. Malu, tunggu berubah dulu. Kalau enggak aku ke rehabilitasi. Saudara hari ini,
Tuhan bilang kalau kau mau berubah, bangkit. Revival, keputusanmu. Bangkit, jadikan firman Allah cerminmu. Bahwa roh Allah di dalam engkau. Bahwa dia berkuasa atas dirimu. Dan engkau berubah karena engkau percaya, bukan karena engkau berusaha dengan kekuatanmu. Amin saudara. Kita tundukkan kepala. Saya ketika mendengarkan lagu ini, saya diberkati saudara. Mungkin ada saudara yang baru pertama kali dengar ini. Tapi kita sama-sama coba nyanyikan saudara. Kita kagumi dia karena dia ada di dalam kita. Dan sebenarnya dia itu dahsyat. Banyak hal di dalam kita yang memampukan kita sebenarnya melakukan perkara besar. Tapi mungkin selama ini cermin kita salah. Cermin kita adalah perkataan istri, perkataan suami, perkataan orang banyak, perkataan teman-teman, perkataan orang tua, perkataan orang-orang di masa lalu, perkataan teman-teman saudara. Tapi hari ini biar cermin kita adalah firman Tuhan. Supaya kita ngalamin perubahan dan revival. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Dari awal kita nyanyikan lagu ini, kita resapi syairnya saudara. Caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Katakan tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Amin Tuhan, tak terduga cara-Mu.
Sama-sama tepuk tangan. Oh, kau terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, amin, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup, percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidup, percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya Engkau terus sertai bahkan pengiringan dalam hidup kami untuk mengikut Engkau. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Engkau terus menyertai, menuntun setiap langkah hidup kami. Biar kami terus berserah kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau terus ada bersama kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu Ibu Imelda ya Tuhan, luar biasa Tuhan pakai untuk boleh jadi saluran berkat. Sampaikan isi hati-Mu di keluarga besarnya bersama Pak Roy juga mengembalakan di tempat ini. Tuhan berkati, kasih setia Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Kini saatnya juga kami akan memberikan persembahan diakonia, biar kami boleh memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan, dan kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan sama-sama betali kita yang luar biasa saudara. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Saya percaya setiap kita diberkati luar biasa hari ini. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Dan kini saat ini kita akan berikan persembahan diakonia Bapak Saudara. Mari berdiri dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan sambil memberi, sama-sama kita akan menyaksikan LPG News. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GBI LPG. Mari kita saksikan LPG News minggu ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti kegiatan doa di GBI LPG. Yang pertama ada menara doa, dan yang kedua ada ibadah life transformation. Berikut informasinya. Young Disciples of Jesus diadakan setiap hari Sabtu 2 kali dalam 1 bulan. Pukul 5 sore di tempat ini di GBI LPG. Untuk informasi, teman-teman bisa menghubungi Kak Sarah, pelayanan pastoral, baptisan, penyerahan anak, pelayanan doa, pernikahan dan pengurapan rumah, atau tempat usaha. Saudara bisa menghubungi Pak Bobi. Follow juga media sosial kami, ada di LPG Ministry atau GBI Lewi Pondok Gede. Ada YouTube, Instagram, dan Facebook. Dan saudara juga akan sangat diberkati melalui renungan harian yang akan update setiap harinya. Berikut informasinya. Ayo melayani bersama kami. Hima Musik membuka audisi untuk bisa saudara melayani Tuhan dengan talenta. Bernyanyi, bermain musik, dancer, bahkan melayani di bidang sound. Ayo hubungi saudara Jerio. Dan info yang tidak kalah penting, bahwa kami membuka kesempatan melayani anak-anak di bidang guru sekolah minggu, pembina GC, pemusik, dan konten kreator. Ayo bergabung dan hubungi Kak Esther. Untuk info cool, wilayah cool dan gembala cool, Anda bisa melihatnya di layar.
pengumuman tambahan, saudara bisa lihat informasinya di layar. Pengumuman tambahan yang pertama adalah dari bidang doa. Kami mengajak saudara untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kami melayani di bagian doa. Ada 3 kegiatan doa di GBI LPG. Yang pertama ada menara doa puasa yang dilakukan setiap hari Kamis pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Yang kedua ada ibadah life transformation yang diadakan setiap Sabtu pukul 7 pagi hingga pukul 8 pagi. Yang selanjutnya adalah doa APT yang jadwalnya disesuaikan dari pusat. Ayo bergabung dan hubungi Pendeta Pratama Marudut Lumban Gaul. Pengumuman tambahan yang kedua adalah kabar gembira bagi Anda semua jemaat GBI LPG. Khusus bagi Anda yang tertanam di KUL dan memiliki KKJ, Kartu Keluarga Jemaat. Telah dibuka klinik kesehatan GBI LPG melayani pengecekan tensi darah, gula darah, asam urat, kolesterol dan konsultasi kesehatan. Layanan ini tidak dipungut biaya alias gratis. Pelayanan kesehatan ini diasuh oleh Dr. Iko. Dilaksanakan hari Minggu, minggu keempat tanggal 27 Oktober 2024 setelah ibadah kedua selesai. GBLPG, sehat rohani dan sehat jasmani. Pengumuman tambahan yang selanjutnya adalah dari bidang sekolah minggu atau LPG Kids. LPG Kids akan mengadakan Creation Day. Acara ini diadakan bertujuan agar adik-adik dapat mengembangkan life skill, berlatih tanggung jawab dan membangun kreativitas, dan diadakan di hari Minggu tanggal 17 November 2024 pukul 10 pagi di KFC Pondok Gede Plaza Parkir Area dengan aktivitas kitchen tour, fried chicken maker, games aktivitas. Dengan biaya 40.000 saja per anak. Dengan 40.000 adik-adik bisa mendapatkan KFC meal, fried chicken, rice and susu, merchandise, apron dan topi chef. Untuk pendaftaran, papi mami, adik-adik semua bisa menghubungi Kak Farida dan Kak Yunita. Ayo daftarkan anak Anda. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you. Puji nama Tuhan, setiap kita diberkati luar biasa hari ini saudara. Bersama-sama kita boleh bangkit berdiri dan sebentar nanti kita akan terima doa berkat. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saudara tadi ada pengumuman mengenai minggu depan kita ada pelayanan klinik kesehatan ya. Jadi setelah selesai ibadah 2. Nah ini pernah saya umumkan berapa saat yang lalu ya. Dan memang baru bisa diselenggarakan sekarang karena memang memerlukan proses untuk sampai ke sini. Tapi saya mengucap syukur Tuhan itu baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin cek apa tadi ya, ada tensi, gula darah, kolesterol, asam urat ya. Nah minggu depan silahkan ya setelah di ibadah kedua. Bisa hubungi siapa Pak Bobi? Siapa yang nanti bisa menghubungi pengerja ya? Atau daftar hari ini atau minggu depan? Oh daftarnya nanti lewat KUL, bisa lewat Pak Bobi atau lewat pengerja ya cari infonya ya. Karena supaya enggak, kalau ternyata yang daftar langsung 50 orang kan harus diatur antriannya ya gitu ya. Nah silahkan Bapak Ibu Saudara, saya share sedikit. Tadi waktu Bu Imelda sampaikan tentang revival. Saudara, gereja ini hari ini kita sedang mengenapi tuntunan Tuhan.
yaitu kita semua sedang dalam revival. Revival proses untuk berubah. Saya yakin di sini banyak yang sedang mengalami revival. Karena apa saudara? Bahkan saya mendengar kesaksian demi kesaksian sedang terjadi hari-hari ini. Kesaksian yang dahsyat, kesaksian yang menunjukkan bahwa revival itu sedang terjadi saudara. Ini bukan kesaksian biasa-biasa. Dan saya rindu, kerinduan saya, setiap daripada kita itu mengalami. Tahun ini saya mengalami banyak hal terkait dengan revival nih. Waktu Tuhan taruh di hati saya mengenai revival, prosesnya gak mudah. Ada pergumulan, bahkan ada tantangan. Ada hal yang saya mungkin belum sempat ceritakan kepada Bapak Ibu. Apa yang saya alami dan istri saya alami. Tapi saudara, walaupun hal itu gak mudah, pergumulan itu gak mudah. Tapi di situ Tuhan menunjukkan Tuhan itu setia. Bahkan Tuhan itu menunjukkan setiap saya dan istri saya katakan Tuhan kami perlu ini untuk revival. Tuhan itu segera melakukannya. Tuhan itu benar-benar nuntun. Tuhan itu benar-benar ada di dalam setiap perencanaan yang Tuhan kasih buat kita. Mujizat itu terjadi saudara. Saya mau katakan mujizat itu ada dan terjadi. Waktu saya ngalamin, tahu nggak apa yang ada di hati saya? Yang saya doakan, saudara semua ngalamin mujizat. Waktu yang ada di hati saya pertama waktu saya ngalami saudara, saya langsung berdoa, Tuhan saya rindu, saya ingin setiap yang ada di GBI LPG ngalamin seperti yang saya alamin, bahkan mereka ngalamin yang lebih Tuhan. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan itu dahsyat. Itu doa saya saudara, doa saya dan istri saya buat saudara. Karena itu saudara harus percaya, saudara sedang ngalamin revival. Karena kalau saudara ngalamin, saudara lihat ke depan, saudara akan lupa hal-hal yang membuat saudara susah di masa lalu. Karena Tuhan tuh suka kalau membuat saudara tuh sukacita. Tuhan tuh suka kalau membuat saudara tuh damai sejahtera. Tuhan tuh suka kalau membuat saudara tuh menang. Itu harus ada dalam hati pikiran kita. Karena itu saya mau ajak kita semua berdoa hari ini. Berdoa sekali lagi, Tuhan aku mau ngalamin revival. Tuhan aku mau menjadi pemenang dalam segala hal. Tuhan aku mau ngalamin mujizat demi mujizat dalam hidupku. Tuhan aku mau ngalami karunia-karunia, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan setiap hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Saudara bebas katakan kepada Tuhan. Saudara bisa taruh tangan di dada. Atau saudara bisa dengan diam saja, tapi yang penting hati saudara kepada Tuhan. Saya hanya mau mengajak saudara percaya bahwa Tuhan sedang melawat engkau. Tuhan sedang bekerja atas setiap masalahmu. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam hubungan demi hubungan, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam setiap tantanganmu, bahkan dalam setiap kekhawatiran yang ditimbulkan si jahat. Tuhan sedang bekerja menolong engkau saat ini. Di dalam nama Yesus aku berdoa ya Tuhan, di tempat ini ada revival sedang terjadi. Di tempat ini Tuhan, setiap keluarga demi keluarga dijamah, dilawat oleh Tuhan. Ada revival, ada pemulihan, ada kebangkitan rohani terjadi atas setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Aku berdoa, mujizat Tuhan terjadi. Hari ini engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang sakit, engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang butuh pertolongan, Tuhan sedang menolong engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat, ada kemuliaan Tuhan bekerja melalui hidupmu. Engkau akan dituntun oleh Tuhan. Engkau yang ragu-ragu, Tuhan akan menuntun engkau. Tuhan akan menopang engkau. Tuhan akan menguatkan engkau. Dan engkau yang perlu hari-hari ini konfirmasi dari Tuhan, Tuhan akan mengkonfirmasi kepadamu. Dia setia, saudara. Jika hari-hari ini ada yang diantara engkau perlu konfirmasi dari Tuhan. Engkau datang sama Tuhan, engkau bicara sama Tuhan, engkau bangun hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan akan bicara sama engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap suami di tempat ini, berkati setiap istri di tempat ini, berkati setiap anak-anak dan orang tua di tempat ini. Aku berdoa untuk lawatan Tuhan yang khusus spesial buat setiap daripada kami yang merindukan engkau Tuhan. Berbicaralah, buat hati kami mengerti, buat mata kami melihat seperti engkau melihat, buat telinga kami mendengar ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya anugerah demi anugerah yang besar itu Tuhan terjadi dalam kehidupan kami setiap hari.
hari ini, Senin, Selasa, Rabu, Selasa dan seterusnya Tuhan. Sukacitamu melimpah atas setiap daripada kami, anugerahmu melimpah, kemenangan demi kemenangan kami alami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk lawatanmu, terima kasih untuk rohmu, terima kasih untuk janji Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih untuk gerejamu GBI LPG. Terima kasih untuk para hamba-hamba Tuhan ikut melayani hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami semua dilawat dan diberkati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, angkatlah tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya, memberkati, menyertai kita sekalian dari saat ini hingga Yesus datang menjemput kita semua dengan permai, dan kita semua yang di sini bersama dengan Tuhan Yesus hari ini hingga selamanya. Mari semua percaya, sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.